Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan. Masih semangat anak-anak? Semangat, Semangat, Pak. Pak. Semangat, Semangat, Pak. Pak. Habis makan. Alhamdulillah. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya, seperti biasa. Kita berdoa dulu dengan harapan pembelajaran pada hari ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Untuk doa biasa dipimpin oleh ketua kelas. Nah, yang kali ini yang biasanya dipimpin Pak Mas Budi. Silahkan Mas Budi dipimpin untuk berdoa. Ya, siap, Pak. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, lebih baik kita membaca doa bersama. Eh, Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi bikillahi rabbi wa bil islami dinu wa bi muhammadin nabi wa rasul. Amin. Berdoa selesai. Ya, doa Terima selesai. kasih. Ya, untuk materi kali ini, anak-anak, ya, kita akan bahas tentang peristiwa akhir hayat Rasulullah. Namun sebelum itu, kita akan bahas lagi pembelajaran kemarin yang telah kita pelajari. Apa itu anak-anak? Pelajaran yang kemarin. Lupa, Pak. Apa ya, Oh, Pak? lupa ya. Oh iya. Pak. Belajar. Iya, Pak. Pelajaran Lupa. yang kemarin itu perjanjian damai dengan kelompok non-muslim. Ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang peristiwa akhir hayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk pembelajaran hari ini biar efektif, Pak Guru mau bagi kelas ini menjadi beberapa kelompok. Untuk kelompok satu, di situ ada Mas Azhar, ada Mas Budi, ada Mbak Eli. Kelompok kedua, ada Mas Catur, Mas Rama, Mbak Citra. Kemudian ada kelompok tiga, ada Mbak Saleman dan Mas Roni. Silahkan kalian berkumpul bersama dengan teman kelompok yang sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi. Sudah anak-anak? Sudah, Pak. Ya. Untuk pembatasan materi kali ini biar tidak terlalu jauh, ya. Capaian yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini adalah mengidentifikasi peristiwa akhir hayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tujuan pembelajarannya adalah menceritakan peristiwa-peristiwa di akhir hayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengambil hikmah dari pelajaran dari peristiwa akhir hayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini ada pertanyaan untuk anak-anak? Belum, Pak. Ya, belum. Masih. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke materi. Oh ya, ini untuk kelompok satu nanti membahas tentang ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Madinah. Nah, nanti kelompok satu ini apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
setelah kembali ke Madinah, yaitu diantaranya satu, salah satu usaha yang dilakukan Nabi Muhammad SAW setelah kembali ke Madinah adalah mengirimkan beberapa mubaligh ke luar daerah untuk mengajarkan agama Islam dan menyiapkan pasukan untuk memerangi orang-orang Romawi di Balkan, Yordania. Kemudian yang kedua, pada saat itu Allah menurunkan wahyu yang terakhir, yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Turunnya wahyu ini membuat kaum muslimin merasa gembira atas kesempurnaan agama mereka. Akan tetapi sebagian yang lain ada yang merasa bersedih karena mereka tahu bahwa ayat ini pertanda tugas Nabi selesai. Di antara mereka yang mengetahui akan hal ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Adapun kelompok yang kedua nanti membahas tentang wafatnya Nabi Muhammad SAW. Apa yang dibahas? Nah, ini materinya. Rasulullah sakit selama 13 hari. Tepat 3 hari menjelang wafatnya, beliau berwasiat kepada kaum muslimin untuk selalu berbuat baik kepada para ansor, budak lelakinya, dan menunjuk Abu Bakar untuk menjadi imam sholat. Kemudian sebelum wafat, beliau memerdekakan budak lakinya. Pada waktu duha, beliau memanggil putrinya Fatimah dan berbisik bahwa beliau akan segera pergi. Setelah itu, Rasulullah SAW menyampaikan kepada cucunya agar selalu ingat sholat dan taubat. Tidak lama kemudian, beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir. Kemudian kelompok yang ketiga, mana ini? Kelompok yang ketiga membahas tentang sikap sahabat atas meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW wafat pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi. Adapun para sahabat yang ini berstimulus, yaitu Umar bin Khattab pada mulanya menganggap bohong berita kematian Nabi Muhammad SAW. Bahkan ia hendak memotong tangan dan kaki orang yang membawa berita tersebut. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq membacakan surah Ali Imran ayat 144 di hadapan Umar bin Khattab. Setelah itu, Umar bin Khattab bisa menerima kenyataan bahwa Nabi Muhammad SAW telah wafat. Kemudian itu materinya. Adapun Nabi Muhammad SAW setelah meninggal itu meninggalkan 10 istri, yaitu 1 Saudah binti Zam'ah, 2 Aisyah bin Abu Bakar Siddiq, 3 Zainab binti Husaimah bin Abdullah bin Umar, kemudian yang keempat ada Juwairiyah binti Haris, yang kelima Sofiyah binti Hayy bin Akhtab, yang keenam Hindun binti Suhail, yang ketujuh Ramlah binti Abi Sufyan, yang kedelapan Hafsah binti Umar bin Khattab, yang kesembilan Zainab binti Jahsy, yang kesepuluh Maimunah binti Haris. Nah, kenapa kok Nabi Muhammad SAW itu menikahi perempuan-perempuan ini? Nah, Nabi Muhammad SAW menikahi perempuan-perempuan ini
perempuan yang mulia-mulia ini adalah tujuannya untuk melindungi dari kaum musyrikin dan mengangkat derajatnya, menciptakan perdamaian itu ya. Kemudian sampai di sini ada pertanyaan anak-anak. Nggak ada, Pak. Ada, Pak. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan dengan membahas materi berikutnya. Nah, untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian terhadap materi ini ada pertanyaan-pertanyaan. Ini pertanyaan untuk kelompok A, ya. Ini untuk kelompok A. Kemudian yang ini untuk kelompok B. Kemudian ini yang untuk kelompok C. Silahkan masing-masing kelompok untuk mengambil soalnya. Ya, dah. Sekarang bisa dilihat soalnya. Kemudian kalau sudah nanti bisa dikerjakan. Udah Baik, anak-anak? Pak. Udah dikerjakan anak-anak? Iya. Sudah, Pak. Ya, kalau sudah dikumpulkan, Siap. Ya, Pak. ya, Ampun, Pak, sayang. ada yang Iya, kesulitan Bun, Pak. mengenai soal ini? Ya, kalau sudah, berarti untuk pelajaran hari ini saya kira cukup sekian ya. Untuk pelajaran besok itu kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu meneladani kisah teladan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama nanti ada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Demikian anak-anak yang dapat sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa diterima dengan baik. Begitu ya anak-anak? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, untuk selanjutnya kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Seperti biasa, untuk doa dipimpin oleh ketua kelas. Terima kasih, Pak. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Alamin. alamin. Untuk pelajaran hari ini, Pak Guru cukupkan sekian, dan Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak Guru. Eh.